Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mamahkan dia tuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam dahsyat bersama Maxinex Tos. Baik, syukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximex Virtual Presentation, yang mana pada malam hari ini kita akan mendapatkan dua informasi yang sangat luar biasa, yang hal ini tentunya nanti akan sangat membantu sekali untuk menjadi solusi kita di masa pandemi yang sama-sama kita rasakan saat ini, yang tentunya sangat berdampak sekali pada masalah kesehatan dan ekonomi kita, Bapak Ibu ya. Dan kita bersyukur karena malam hari ini untuk narasumber adalah para mentor yang betul-betul sangat luar biasa, di mana untuk sesi pertama yaitu sesi kesehatan, kita akan sama-sama mendapatkan edukasi tentang kesehatan, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Aminuddin. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, Pak Dr. Iskandar Junaidi adalah seorang dokter yang aktif sampai saat ini, dan beliau buka praktek sebagai dokter umum dan estetik di daerah Serpong ya. Nah, kemudian beliau juga adalah seorang dokter senior yang memiliki karya tulis yang cukup banyak ya. Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa buku yang telah diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi dari Yogyakarta. Buku-bukunya yakni ada Stroke ya, waspada ancamannya, kemudian Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, ada Living Good and Healthy, kemudian Panduan Kanker Serviks, dan yang terbaru yang beliau telah terbitkan ya, yaitu Mencegah dan Mengatasi Berbagai Penyakit Sendi. Jadi beruntung sekali kita pada malam hari ini dapat belajar, mendapatkan edukasi dari pakarnya Bapak Ibu ya, dan seorang senior dokter yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah juga seorang speaker atau trainer yang mengisi berbagai simposium ataupun seminar-seminar baik dalam negeri ataupun juga luar negeri Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita beruntung karena beliau berkesempatan untuk mengisi acara kita pada Zoom malam hari ini Bapak Ibu. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama sambut beliau yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Aminuddin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang saat ini sudah gabung ke Zoom. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit hati. Jadi kita lihat bahwa penyakit hati juga sering menyerang kita dewasa ini. Ini salah satu penyakit yang disebabkan juga oleh virus. Nah, jadi penyakit yang ditakuti oleh manusia itu bukan hanya corona sebenarnya. Sebelum corona ini ada virus hepatitis namanya. Nah, ini juga banyak menyerang kita karena memang gejalanya sering tidak tampak atau gejalanya ringan saja. Sering kita salah diagnosa, salah memperkirakan, kita hanya mengira ini orangnya hanya lemes atau kurang tenaga, kurang nutrisi, dan lain sebagainya. Yang kita tidak sangka ini ternyata seseorang ini mengalami hepatitis. Nah, kita lihat di sini, kalau hati yang sehat ini kan mulus ya Bapak Ibu, bersih, mulus. Nah, hati yang mulus bersih ini kan tentu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi hati banyak Bapak Ibu ya, nanti kita lihat. Nah, jika suatu hati mengalami infeksi ya seperti ini, sudah tidak rata, mungkin akan jadi jaringan parut atau sirosis, membengkak, dan lain-lainnya. Nah, ini virus penyebabnya kira-kira seperti ini, mirip-mirip corona ya, ada mahkotanya juga nih, walaupun tidak rata mahkotanya. Nah, memang virus ini musuh besar kita sebenarnya,
Karena obat pasti untuk virus ini tidak banyak. Yang ditemukan oleh dunia kedokteran itu tidak banyak untuk bisa mengatasi virus. Maka memang ini harus kita cermati gejala yang mungkin kita alami. Nah, kita lihat sebelum kita melihat penyakit hati secara umum, lebih detail. Jadi fungsi hati itu banyak Bapak Ibu. Fungsi hati itu banyak. Yang pertama, fungsi hati itu menyimpan glukosa. Jadi semua nutrisi makanan yang kita konsumsi yang bisa disimpan sebagai tenaga atau glukosa disimpan. Itu nanti dipergunakan untuk dalam kegiatannya sehari-hari. Karena kan tidak mungkin kita setiap saat makan kan. Nah, ketika makan itulah maka tenaga yang kita makan, makanan itu disimpan oleh hati dalam bentuk kita sebut biasanya gula otot. Nah, di hati juga fungsinya menyerap nutrisi. Kemudian tidak kalah pentingnya mengurai racun atau menetralisir racun yang sempat masuk ke dalam tubuh kita, termasuk obat-obatan, itu di metabolisme juga di hati. Nah, di hati juga berfungsi menyusun protein yang penting untuk pembuatan jaringan baru dan perbaikan jaringan. Termasuk regenerasi sel di sini nih. Asam amino yang didapatkan oleh sel itu hasil metabolisme dari hati. Nah, kemudian hati juga memproduksi empedu, cairan empedu. Cairan empedu ini diperlukan untuk membantu saluran pencernaan, mengemulsi lemak. Jadi lemak itu sebelum bisa dicerna, diproses, itu kan harus diemulsi, istilahnya digabung, dipecah menjadi suatu zat yang bisa diolah oleh tubuh, dalam hal ini oleh saluran pencernaan. Nah, jadi tanpa empedu, lemak yang kita makan itu bisa tidak diproses di saluran pencernaan, menumpuk di situ. Nah, maka fungsi hati salah satunya itu, mengemulsi lemak, sehingga lemak bisa dimetabolisme, dipecah dan diserap, dan sisanya dibuang melalui pembuangan. Nah, kita lihat di sini, jika seseorang mengalami infeksi hati atau hepatitis kita sebut, ya, itu kenapa bisa terjadi? Ternyata memang banyak faktor Bapak Ibu yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami penyakit hati atau hepatitis atau kerusakan pada hati. Misal yang kita lihat di sini obat-obatan. Nah, makanya kan sekarang dunia kedokteran sudah mulai balik ke terapi alternatif, terapi natural berupa herbal atau suplemen. Salah satunya mempertimbangkan obat-obatan ini jika dipergunakan berlebihan dan dalam jangka waktu lama itu bisa merusak hati. Jadi selain efek samping obat juga bisa merusak hati. Nah, ini kan risiko yang besar yang harus ditanggung mereka yang sering mengkonsumsi obat-obatan kimia. Nah, makanya kan dunia kedokteran sekarang mulai perlahan beralih ke dunia herbal atau suplemen. Kemudian racun-racun yang sempat masuk ke dalam tubuh kita itu juga merusak hati. Mereka yang mengkonsumsi atau minum alkohol berlebihan juga merusak hati. Ya. Nah, yang terpenting itu jika ada infeksi, terutama infeksi oleh virus. Nah, infeksi virus inilah yang menyebabkan kita sering sebut penyakit hati atau infeksi hati atau hepatitis. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya mengetahui hepatitis A, B ya Bapak Ibu ya. Infeksi virus itu banyak Bapak Ibu. Ada infeksi hepatitis A, B, C, D, E. Ada juga infeksi lain oleh parasit dan bakteri. Ya, ini semua menyebabkan
infeksi pada hati. Nah, kita lihat kenapa hati ini bisa mengalami infeksi. Jadi, ketika daya tahan tubuh kita rusak atau menurun, ya, itu akan mempengaruhi hati mengalami peradangan atau infeksi virus, bakteri, jamur, dan protozoa juga merusak hati. Atau bisa juga karena kerusakan yang disebabkan oleh racun toksik, alkohol, obat, racun-racun kimia yang lain. Ini semua bermuara ke hati. Karena hati ini ibarat pabrik, dia ini sumber pembuat produk yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan kita mengalami infeksi hati. Nah, hepatitis itu sebenarnya dibagi dua secara umum Bapak Ibu ya, kalau kita mau tahu. Yang namanya pertama itu hepatitis akut. Kita sebut hepatitis akut apabila dalam 6 bulan infeksi hati yang terjadi tidak sembuh. Jadi imunitas kita tidak kuat, tidak cukup sehat, sehingga tidak mampu mengatasi virus yang masuk dalam waktu 6 bulan. Kita sebut hepatitis akut. Jika infeksi hati berlangsung lebih dari 6 bulan, kita sebut infeksi hepatitis kronis. Jadi batasannya 6 bulan Bapak Ibu ya. Kalau di bawah 6 bulan kita sebut hepatitis akut, di atas 6 bulan hepatitis kronis. Ini semua bermuara dari ketika daya tahan tubuh seseorang, imunitas tubuh seseorang itu rendah. Nah, maka memang penting loh Bapak Ibu kita mengkonsumsi produk-produk atau makanan yang mengandung vitamin, mineral, atau zat lain yang bisa memperkuat sistem imun kita. Jadi bukan hanya hepatitis, termasuk virus corona juga bisa, dan hanya bisa diatasi oleh imun kita sebenarnya. Semua banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, itu 90% lebih tidak ada obatnya. Hanya kekebalan tubuh kita yang sanggup mengalahkannya. Nah, penting dijaga imunitas tubuh. Kemudian kita lihat juga di sini kejadian hepatitis ini ternyata merata Bapak Ibu, hampir di seluruh dunia mengalami. Hampir seluruh dunia. Dengan masing-masing variasi yang berbeda. Nah, kalau hepatitis ini disebabkan oleh keadaan sanitasi, terutama oleh air yang tidak bersih. Nah, kejadiannya tinggi, 1,4 juta per tahun. Kalau hepatitis E, ini yang hepatitis yang cukup ganas ini, kebanyakan mereka yang mengalami hepatitis E ini menjadi sirosis atau kanker. Itu 20 juta per tahun. Kalau hepatitis C sendiri, sekitar 500 ribuan, di atas 500 ribu per tahun. Hepatitis B, sekitar 780 ribu per tahun terjadinya di dunia. Jadi kejadiannya cukup tinggi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya seseorang bisa terinfeksi oleh hepatitis A. Jadi hepatitis A ini kita sebut hepatitis A karena memang yang disebabkan oleh virus hepatitis A kita sebut. Hepatitis A ini masa inkubasinya, masa timbul penyakitnya sejak dia terinfeksi itu sekitar 30 hari. Jadi antara 15 hari sampai 50 hari. Masa dia sangat infeksius atau sangat menular itu sebagian di akhir masa inkubasi. Jadi sekitar di hari ke-30 ke atas itu dia sangat menular orang ini. Nah, orang yang bersangkutan mungkin sudah mulai merasakan gejalanya hilang, tetapi dia sendiri masih menularkan. Puncak infeksiusnya itu, puncak menularnya itu 2 minggu sebelum sakit, Bapak Ibu. Jadi di atas 30 hari ini justru sangat menular nih mereka yang terinfeksi oleh hepatitis A. Nah, walaupun yang bersangkutan merasa sudah hampir sembuh, tetapi justru di situ dia menular.
Terus yang perlu kita ketahui, hepatitis A ini menularnya melalui makanan atau kotoran yang diidap oleh mereka yang mengalaminya. Jadi misalnya seseorang yang mengidap hepatitis A, dia menyiapkan makanan, ya, itu bisa ketika dia buang air besar, dia mencucinya mungkin tidak bersih, itu bisa masuk ke makanan atau ke air dan itu menular. Jadi hepatitis A ini khusus hepatitis A, dia menular melalui makanan, minuman yang kita konsumsi. Tidak melalui cairan tubuh yang lain, ciuman, air liur atau apa, tidak. Jadi untuk hepatitis A, sumber infeksinya itu berasal dari kotoran atau BAB seseorang yang mencemari makanan atau air minum kita. Ini hepatitis A. Kemudian hepatitis A ini secara singkat kita lihat gejala umumnya itu adalah dia biasanya merasa mual, penderitanya merasa mual, nafsu makannya kurang, kadang ada muntah, merasa lemah, letih, dan ada demam. Nah, yang paling nyata dari gejala hepatitis ini adalah ada kulitnya berwarna kuning, yang kita sebut jaundice. Itu warnanya kuning, kelihatan di kulit atau di mata jadi kuning. Atau dia buang air kecil, warnanya gelap sekali seperti air teh. Nah, itu biasanya perlu kita curiga seseorang mengidap hepatitis jika air kencingnya atau urinnya gelap. Sebaliknya, BAB-nya, kotorannya, tinjanya itu malah pucat, tidak kuning atau tidak berwarna cerah seperti yang umumnya kita lihat. Dia pucat, jadi seperti dempul putih gitu, Bapak Ibu, tinjanya. Dan biasanya kalau ada hepatitis, karena hepatitisnya terinfeksi, ada pembengkakan, ada radang, ketika diperiksa, kita tekan perutnya, ada nyeri perut biasanya. Nyeri perut kanan, di sebelah kanan, karena hati kita itu di kanan. Jadi di bawah iga, kalau kita periksa, kita tekan, ada rasa nyeri di situ. Nah, bagaimana kita tahu seseorang mengidap hepatitis A? Ya memang harus dari pemeriksaan darah, Bapak Ibu, untuk pastinya. Walaupun dari gejala bisa kita perkirakan ya, misalnya dari yang tadi kita bahas itu bisa kita diagnosa ini hepatitis. Tetapi tetap diperlukan pemeriksaan darah. Kemudian, nah tadi seperti kita ketahui, tidak ada obat atau perawatan yang dapat menghilangkannya. Jadi kalau kita mau sehat, terhindar dari hepatitis atau infeksi virus dan infeksi lain, maka imunitas kita itu yang paling berperanan. Penting sekali dijaga imunitas tubuh kita. Imunitas yang kuat yang diperlukan dari mereka yang mengalami hepatitis A itu ya cukup istirahat sebenarnya. Istirahat, tubuh banyak minum supaya cairannya cukup, terus perawatan sesuai gejala. Jadi kalau ada demam, meriang, ya kita berikan gejala, biasanya obat-obat untuk menghilangkan gejala itu untuk sementara saja. Ya, kita berikan untuk menghilangkan biar untuk merasakan penderitanya lebih nyaman. Dengan nyamannya penderita, dia mau makan, mengkonsumsi, nah itu kan nanti akan meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk menghadapi virus hepatitis A ini. Nah, jadi pencegahan kita itu biasanya kita memang untuk hepatitis ini ada vaksinnya, Bapak Ibu. Kita bisa vaksin. Ada vaksinnya. Kan sering kita lihat tuh anak-anak divaksin ya, vaksin hepatitis A ataupun hepatitis B. Nah, yang lain yang perlu kita cegah, mencuci secara baik. Nah, maka kalau kita makan di restoran ya Bapak Ibu, di restoran atau warung, ini memang agak sulit ya kita memastikan bahwa yang kita makan itu benar-benar bersih atau higienis. Dan kita juga tidak tahu penyajinya itu atau pembuat makanan itu menderita hepatitis atau tidak. Karena jika dia
mengkontaminasi makanan kita, itu kita bisa tertular melalui makanan minuman yang disajikan mereka yang mengalami hepatitis. Kemudian yang paling baik makanan secara baik sampai matang, sehingga virusnya itu bisa mati, tidak sampai masuk tubuh kita. Ya, minum dari sumber yang bisa kita percaya, Bapak-Ibu. Jangan sembarang minum air minum, ya itu bisa menularkan virus hepatitis A. Nah, kemudian hepatitis A. Sekarang hepatitis B. Kalau hepatitis B disebut hepatitis B karena memang penyebabnya ada virus hepatitis B. Ya. Kemudian hepatitis B ini, kalau hepatitis A dia bisa sembuh total, Bapak Ibu. Nah, sedangkan hepatitis B ini dia kadang-kadang orangnya tidak sembuh, jadi dia sebagai karier, pembawa penyakit. Dan itu bisa menginfeksi seseorang, menularkan penyakitnya kepada orang terdekatnya atau kepada mereka yang dekat dengan penderita itu, bisa seumur hidup. Padahal orangnya mungkin sudah tidak sakit, tidak merasakan gejalanya, tetapi dia menularkan. Nah, virus hepatitis B ini cukup ganas, karena ada berapa puluh persen itu dia tetap sakit dan akan menjadi sirosis hati. Jadi hatinya keras, Bapak Ibu. Penuh dengan jaringan parut, jadi keras. Lama-kelamaan jadi kanker hati, lama-kelamaan fungsi hatinya menjadi tidak baik atau terganggu, kita sebut gagal hati. Ya, ujung-ujungnya menderita kematian. Nah, ini hepatitis B. Masa inkubasi lebih lama, antara 60 hari sampai 90 hari hepatitis B. Jadi lebih lama dia. Masa menularnya, infeksiusnya selama beberapa minggu sebelum merasa sakit. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi orang yang merasa sehat, dia kesana kesini, bersentuhan kontak dengan orang dekatnya, dia sendiri tidak merasakan sakit, dan sudah menularkan kepada orang lain. Dan ini bisa sebagai pembawa karier kronis. Seumur hidup dia tetap bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang berisiko mengalami serangan hepatitis B ini? Jadi sebenarnya setiap orang, Bapak Ibu ya, rentan terhadap infeksi hepatitis B. Kemudian bila kita mengidap hepatitis tipe lain seperti hepatitis A tadi, kita juga rentan terinfeksi hepatitis B karena ini melemahkan daya tahan tubuh kita. Tanda daya tahan tubuh lemah, seseorang mengalami infeksi, misalnya hepatitis A, ya jadi otomatis hepatitis B juga gampang menular, gampang menyerang mereka yang imunitasnya lemah. Mereka yang sering menggunakan obat dengan cara disuntik. Nah, ini juga rentan, Bapak Ibu. Maka kalau kita menyuntik, kita sering menggunakan suntikan untuk suatu keperluan tertentu, misalnya obat, itu harus dipastikan jarum suntiknya itu benar-benar baru dan steril. Jangan coba-coba yang kita gunakan bekas atau telah digunakan untuk orang lain. Maka setiap kali suntik, kalau saya Bapak Ibu, itu selalu yang baru. Kita jangan ambil risiko menggunakan jarum suntik yang sudah dipakai. Walaupun orang itu kita anggap sehat, tidak ada sumber penyakit atau sumber virus yang bisa menular atau infeksi lain. Kemudian yang berisiko mereka yang senang berhubungan seks lebih dari satu orang. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini jebakan maut ini ya. Jangan berhubungan seks dengan lebih dari satu orang. Jadi harus dipastikan itu pasangan itu benar-benar bersih, sehat, ya, tidak mengandung bibit penyakit atau hepatitis B itu ya harus dipastikan. Tetapi kan tidak gampang untuk mengetahuinya, karena dia sendiri kadang-kadang sehat tapi menularkan. Kemudian yang berisiko juga berhubungan intim sesama jenis, terutama pria dengan pria. Ini ya. Jadi penyimpangan ini memang membuat penyakit pada bermunculan ini Bapak Ibu ya. Ini akibat penyimpangan ini penyakit pada muncul nih. Jadi hubungan seks
sesama jenis, pria sama pria itu berisiko. Kemudian mereka yang hidup dengan yang mengidap hepatitis B kronis, yang karier tadi, itu udah jelas. Kemudian kontak dengan darah mereka yang mengandung hepatitis B. Nah, yang sering terjadi kontak darah ini biasanya kepada petugas kesehatan, Bapak Ibu, ketika merawat pasien atau mengobati pasien, itu kan kita sering bersentuhan dengan darah pasien. Makanya kita harus hati-hati, tenaga medis itu harus hati-hati. Sering kita harus pakai handscoon, istilahnya sarung tangan yang dari plastik itu untuk mencegah kita kontak dengan darah siapapun, karena kita tidak tahu mereka yang berobat itu bersih dari hepatitis atau penyakit lain atau tidak. Ya, ini kita harus jaga. Kemudian bagi orang umum yang mengalami infeksi hepatitis B ini ketika transfusi darah. Nah, tapi untungnya sekarang PMI lebih ketat ketika menerima darah seseorang yang sudah disumbangkan, donor darah, itu biasanya diperiksa, diteliti di laboratorium sebelum diberikan kepada orang lain. Salah satunya untuk ini memastikan tidak mengandung virus hepatitis B. Mereka yang sering cuci darah atau dialisis, ini juga sering kena, ya, penyakitnya berkurang, penyakit ginjalnya berkurang karena dialisis, tetapi kena penyakit lain seperti hepatitis B ini. Atau mereka yang melakukan perjalanan ke daerah yang memang di situ banyak masyarakatnya mengalami penyakit hepatitis B. Nah, ini juga harus hati-hati ya, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana hepatitis B ini bisa menular atau menginfeksi orang lain? Yang pertama memang harus kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh mereka yang mengalami hepatitis B. Nah, jadi cairan tubuh atau darah ini bisa melalui alat injeksi, melalui hubungan seks, bayi yang menyusu dari ibu yang menderita hepatitis B. Jadi virusnya ini bisa masuk ke air susu ibu, Bapak Ibu, dan itu bisa menularkan bayinya. Nah, berbeda dengan hepatitis A, hepatitis B tidak menyebar melalui makanan, air liur, atau kontak seksual dengan air minum yang terjadi pada hepatitis B. Jadi hepatitis B ini murni melalui darah, cairan tubuh, sedangkan hepatitis A melalui makanan, minuman, air, dan hal lain yang kontak dengan penderita. Siapakah mereka karier hepatitis B? Beberapa pengidap hepatitis B memang tidak pernah sembuh total, Bapak Ibu. Ini bahayanya. Sehingga lama-lama dia menjadi hepatitis kronis. Nah, inilah kalau mereka yang imunitasnya rendah, yang tanggung ya Bapak Ibu, imunitasnya tanggung, virusnya tidak sampai mati, tetapi masih terus hidup di dalam penderita itu dan menularkan kepada orang lain. Kemudian mereka tetap membawa virusnya dan menularkannya. Suaranya Nah, Pak jadi, Dokter hilang. Vitamin mineral antioksidan yang kita konsumsi ya, itu memang sekarang makin dibutuhkan demi meningkatkan imunitas kita. Karena memang ternyata banyak penyakit ini muncul ketika imunitas kita rendah. Semua pada muncul. Nah, kita lihat di sini. Prevalensi atau kejadian hepatitis B itu bagaimana sih patogenesisnya atau kelanjutan penyakit ini ketika sudah menyerang seseorang. Jadi hepatitis B ini per tahun dialami oleh 200 orang lebih. Dari 200 diperkirakan 50% itu ada gejala, 50% tidak ada gejala, Bapak Ibu. Kalau yang ada gejala kan enak, kita tahu. Dan dia juga bisa berhati-hati untuk tidak menularkan kepada orang lain atau kepada orang yang ada serumah dengan dia atau saudaranya. Tetapi kalau tidak bergejala, bagaimana dia tahu? Dia hidup bergaul bebas, orang lain yang dekat juga tidak tahu. Nah, padahal dia menularkan. Dari 200.000 ini yang sembuh hanya sekitar 90%-an. Nah, hepatitis B berkembang menjadi kronis sekitar 10%, 6-10%.
Jadi cukup tinggi ya Bapak Ibu, menjadi kronis. Kemudian dari yang memiliki gejala ini biasanya meninggal sekitar 100 orang atau 0,05%. Jadi penyebab kematian cukup tinggi ini Bapak Ibu ya, dari 50% yang memiliki gejala. Nah, dari yang kronis bisa menjadi penyakit hati kronis. Dari penyakit hati kronis bisa menjadi sirosis, hatinya menjadi keras, tidak berfungsi dengan baik, atau kemudian meninggal atau mengalami kanker hati. Nah, jadi kelanjutan dari hepatitis B memang prognosanya ya Bapak Ibu, prognosanya cukup buruk ini, karena penyebab kronis, penyakit hati, kanker, dan meninggalnya cukup tinggi. Jadi ketika mereka mengalami hepatitis B ini benar-benar harus berjuang keras untuk mengatasi hepatitisnya. Berjuang keras untuk meningkatkan imunitasnya. Karena kematian dan kanker hati tinggi pada penyakit ini. Nah, kalau gejala, semua penyakit hepatitis hampir sama Bapak Ibu. Mulai dari hepatitis A, B, C, dan seterusnya, itu umumnya seperti ini. Ada mual, nafsu makan turun, ada muntah, merasa lelah, letih, ada demam, ya, buang air kecilnya gelap, seperti air teh begitu. BAB-nya justru pucat, ya, pucat, putih pucat begitu, tidak kuning seperti biasa, kulit kuning, matanya juga kuning, ada nyeri perut kanan bawah, dan nyeri tubuh sebelah kanan yang dimana sesisi hati itu di situ berada. Jadi dia akan nyeri juga di situ. Nah, semakin banyak gejala ini ya semakin seseorang kita bisa pastikan dia hepatitis B dengan melihat gejala ini. Nah, untuk diagnosa pasti tetap ya Bapak Ibu harus melalui pemeriksaan darah. Tidak ada pengobatan. Nih sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya penyakit virus ini tidak ada obat. Kita hanya ada terapi penunjang, supporting, berikan interferon, ya, atau ribaviron. Ini hanya penunjang, menguatkan sel-sel imun saja. Tetapi untuk mengatasi virusnya tidak ada. Terus mereka yang hamil dapat menularkannya kepada bayi. Jadi mereka harus hati-hati nih. Ya, ibu-ibu hamil yang diketahui mengalami hepatitis B harus berhati-hati karena bayinya dapat tertular. Ya, wanita hamil sekarang wajib dites hepatitis B. Biasanya dianjurkan di rumah sakit atau di klinik dites. Jangan sampai dia ada penyakit, tidak ada gejala, nanti bayinya tertular. Ya, sekarang bayi juga begitu lahir langsung divaksin kan hepatitis B, Bapak Ibu. Nah, di puskesmas banyak vaksin hepatitis A, hepatitis B, ini demi menjaga penularan ini. Jadi kalau kita melakukan vaksin kepada bayi itu dan anak umur 11 sampai 12 tahun, kita vaksin. Kemudian mereka yang risiko tinggi seperti hubungan seks atau mereka yang pengidap lebih dari 1 orang, sering pakai alat injeksi, nah ini juga perlu dilakukan vaksinasi. Ya, jadi nggak tahu di sini para peserta yang harus join di sini sering nggak kontak dengan darah, ada yang nggak bekerja di pusat-pusat kesehatan yang sering terpapar dengan darah, itu perlu untuk divaksinasi untuk menghindari kontaminasi atau penularan. Nah itu hepatitis A, hepatitis B, sekarang hepatitis C. Ini sama ganasnya nih. Hepatitis C disebut hepatitis C karena memang penyebabnya virus hepatitis C. Ya, kadang-kadang kita sebut virus non A, non B. Jadi hepatitis C. Masa inkubasinya 6-7 minggu. Ya, sering menjadi karier kronis. Dia menjadi karier kronis. Nah ini gejalanya? Cara infeksi hepatitis C sama dengan hepatitis B, yaitu berbagai alat injeksi, transfusi darah. Mereka yang sering melakukan tato, jarum-jarum atau alat tato yang tidak steril, atau yang sudah digunakan pada mereka yang mengidap hepatitis C atau hepatitis B, itu bisa menular, Bapak Ibu. Jadi yang sering
melakukan tato ini harus hati-hati nih. Terus tindikan di telinga juga harus hati-hati. Pastikan alat yang digunakan itu steril, dicuci bersih dengan alkohol 70%, sampai betul-betul kita yakin bersih, ya, baru dilakukan tindakan. Kemudian juga melalui hubungan seks, lagi-lagi Bapak Ibu, berhati-hatilah ketika melakukan hubungan seks dengan bukan yang bukan orang yang kita yakin bersih, itu harus berhati-hati. Hepatitis C juga menular dari ibu ke anak, ya, jadi mirip seperti hepatitis B ini, hepatitis C ini. Nah, itu semua Bapak Ibu gejala sama, hampir sama semua gejala. Diagnosa, kembali lagi Bapak Ibu harus adakan pemeriksaan darah. Biasanya untuk hepatitis C antibodi kita terbentuk tuh dalam 3 bulan setelah infeksi. Nah, ini PCR test ya. Sekarang kan juga dipakai ini untuk COVID, PCR test. Karena untuk mengecek antibodi, ini PCR test. Ini 3 bulan baru muncul setelah infeksi pertama. Jadi cukup lama Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang terinfeksi diperiksa sebelum 3 bulan ya antibodi belum ada. Kita belum tahu. Antibodi ini adalah kekebalan tubuh yang dihasilkan ketika sel kita kuat, dia bisa menghadapi virus, dan sel itu mengenal virus itu sehingga membuat antibodi, dan ini nanti akan dipergunakan untuk infeksi berikutnya. Jika masuk lagi virus yang sama, tubuh kita sudah tahu dan mengenal, langsung dilawan, dibunuh. Nah, maka imunitas sangat penting Bapak Ibu. Bila terinfeksi, kita bisa tes enzimati, bila perlu kita biopsi hatinya untuk mengetahuinya. Nah, ini diagnosa yang bisa kita lakukan untuk kepastiannya. Apa yang terjadi ketika seseorang mengidap hepatitis C? Jadi pada 85 kasus orang berkembang menjadi infeksi kronis, tinggi Bapak Ibu. Jadi 85% itu orangnya tidak sembuh, dia menjadi kronis. Ya. Cepat sekali perkembangannya. Kerusakan hati yang terjadi oleh hepatitis C ini 20-30%. Kemudian akan mengalami sirosis, hatinya keras. Nah, kalau kita sudah sirosis hati, biasanya Bapak Ibu, sering gejala yang muncul pada mereka itu lambung. Nah, karena salah diagnosa kita pikir ini penyakit ginjal ya, airnya banyak. Ternyata sirosis hati. Kemudian dari sirosis menjadi kanker hati atau gagal hati itu 25-30%. Jadi kalau kita total, ini kan penyakit berat ya Bapak. Kerusakan hati yang menjadi sirosis kita 20-30%. Nah, ini kita anggap 20-30% menjadi sirosis, gagal hati, dan tinggi ini Bapak Ibu. Tingkat gangguan kesehatan ditimbulkan oleh virus hepatitis C dan hepatitis B ini. Faktor risikonya sama, mereka sering mengkonsumsi alkohol. Nah, yang mengkonsumsi alkohol berlebihan, ya lebih dari berapa itu, 3 gelas sehari misalnya gitu, itu 3 kali lebih besar akan mengalami sirosis. Nah, makanya kalau mereka yang senang alkohol, senang anggur misalnya, boleh Bapak Ibu kita minum alkohol atau anggur, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Yang cukup baik itu sehari ya, kalau alkohol 1 gelas itu masih oke. Kalau anggur 1 sloki itu masih baik, karena alkohol dan anggur itu ada antioksidan sebenarnya. Tetapi kalau berlebihan, alkohol ini akan memperberat fungsi hati dalam memproses alkohol sehingga terjadi sirosis. Jadi umur juga semakin tua semakin berat penyakit yang diderita. Nah, jenis kelamin biasanya pria lebih cenderung terkena dibandingkan dengan wanita. Nah, ini semua tentang hepatitis C. Kemudian kita lihat bagaimana prognosis atau perjalanan penyakit hepatitis C ketika dialami seseorang. Jadi seperti tadi Bapak Ibu, seseorang mengalami hepatitis C, hanya 20% yang sembuh. 80% menjadi sirosis, kemudian menjadi jaringan parut hatinya,
dari sini muncul sirosis 15-20%, 1-4% per tahun itu terjadi sirosis, dan kemudian lambat laun menjadi kanker hati. Ini prognosis atau perjalanan penyakit hepatitis C, mirip seperti hepatitis B. Jadi yang bisa membuat seseorang mengalami penderitaan yang berat itu ketika mengalami infeksi hepatitis B dan hepatitis C. Kalau hepatitis A, orangnya bisa sembuh total dia, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan hepatitis B dan hepatitis C. Nah, pengobatan. Jadi untuk hepatitis C yang kita lakukan adalah pengobatan non medis, Bapak Ibu, pencegahan. Kita lihat di sini, berikan diet, suplemen zat besi, kurangin garam, hindari dosis tinggi vitamin A karena vitamin A memperbaiki fungsi hati. Nah, kan di produk kita kan ada nih zat besi, ya kan? Jadi bisa dipakai sebenarnya. Terus istirahat, lagi-lagi istirahat, karena saat istirahat sel kita pulih, imun kita bisa kuat. Hindari alkohol, ya, dapatkan vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Sedini mungkin kita vaksin diri anak-anak, tidak berbagi alat injeksi, sikat gigi, alat cukur. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati ya, kita yang sering berpergian, jangan tukar-tukar sikat gigi, ada alat cukur dan lain-lain, karena ini bisa darah mengkontaminasi alat-alat yang digunakan seseorang. Jangan sampai kita gunakan ketika dia mengidap hepatitis. Kemudian mereka yang terinfeksi hepatitis sebaiknya sadar diri, tidak melakukan donor darah. Ya, harus sadar ini Bapak. Jangan sudah tahu sakit, ada hepatitis, dia donor pula darahnya, sehingga mencemari, mengontaminasi, menginfeksi orang lain. Jangan ya Bapak Ibu ya. Terus berhubungan seks aman. Lagi-lagi ya, aman. Pakai pengaman ya Bapak Ibu. Ketika ini kita tidak yakin, pakai pengaman saja. Pengobatan hanya supporting, interferon, merek dagangnya Pekintron, ini yang dijual. Hanya supporting Bapak Ibu untuk menguatkan daya tahan tubuh seseorang. Jadi virus umumnya tidak ada obat, hanya kekebalan tubuh yang bisa melawan. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, jadi hepatitis yang kita kenal ini hepatitis A, B, C. Penyebabnya hepatitis virus A, virus B, dan virus C. Gejalanya hampir sama ya Bapak Ibu, matanya kuning, kulitnya kuning, terus kehilangan nafsu makan, ada mual, muntah ya seperti tadi, merasa lelah, mungkin juga ada gangguan lambung, dan mungkin sendi-sendi nyeri. Biasanya infeksi virus ini ada nyeri-nyeri sendi Bapak Ibu ya, nyeri sendi biasanya. Kadang-kadang gangguan di lambung juga, kadang-kadang kalau orang mengalami infeksi virus ini untuk sekian lama, sekian waktu itu biasanya ada seperti diare, mencret. Nah, itu kadang-kadang infeksi virus ya, seperti ini. Kemudian yang menjadi kronis, kalau hepatitis A tidak ada kronis Bapak itu, dia bisa sembuh total. Hepatitis B 10% kronis, ya, bisa menyebabkan hati rusak atau kanker. Sama hepatitis C juga sama, tetapi yang kronis untuk hepatitis C lebih tinggi, 85% Bapak Ibu, menjadi kronis, ya, menjadi sirosis atau kanker. Bagaimana penyebarannya? Hepatitis A penyebarannya melalui makanan minuman kita, melalui kotoran seseorang yang mengidap hepatitis A atau yang menempel di tangannya ketika dia membuat makanan atau menyajikan makanan, tidak cuci bersih, dimakan orang lain. Nah, ini. Atau mereka yang sering melakukan oral atau anal seks. Sama, ini kan karena oral, anal kan ada kotoran Bapak Ibu ya. Nah, takutnya waktu oral seks atau anal seks itu kotorannya ikut masuk melalui mulut. Nah ya, karena kurang bersih. Terus kalau yang hepatitis B melalui darah dan cairan tubuh, juga hubungan seks dan alat-alat jarum yang digunakan. Sama, hepatitis C juga begitu ya. Jadi ini rangkuman kita tentang hepatitis A, B, C.
ya, secara umum seperti ini Bapak Ibu. Nah, terkait dengan produk kita apa kira-kira yang bisa kita pergunakan ya, kan itu yang pentingnya Bapak Ibu ya. Bukan hanya tahu penyakitnya, tapi produk kita ini di mana peranannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Jadi untuk hepatitis kita bahas secara umum saja ya untuk produk kita. Di sini adalah peranan dari Mexibus karena melancarkan aliran darah sehingga vitamin mineral, nutrisi seperti tadi vitamin dan zat besi yang diperlukan oleh hati itu bisa sampai ke hati. Nah, jadi peranan Mexibus itu memastikan aliran darahnya lancar sehingga setiap nutrisi yang diperlukan untuk sel tubuh kuat, sehat, untuk sel imun itu bisa berfungsi dengan baik, kuat dan sehat, ya harus nutrisi. Nutrisi bisa terjamin sampai ke sel ketika aliran darah lancar. Jadi itu peranannya Bapak Ibu. Mexibus. Jadi ya sebenarnya Mexibus ini ya di mana-mana pakai sebenarnya, walaupun unsurnya tidak banyak ya, hanya melancarkan aliran darah. Tapi itu penting. Ya, ibarat transportasi, kalau jalannya macet kan barang yang dibawa tidak sampai, orang tidak sampai ke tujuan. Nah, itu sarana yang disediakan oleh Mexibus, yaitu berupa aliran darah yang lancar. Kemudian Tumexlim peranannya dalam rangka menjaga tubuh ideal dan memperlancar buang air besar. Ketika buang air besar lancar, itu biasanya yang tersisa di anus kita kan juga tinggal banyak Bapak Ibu ya, karena dibuang lancar biasanya kita cuci sekali lancar. Kalau buang air besar tidak lancar biasanya kita juga kurang higienis, ada tertinggal atau apa ya, atau mereka yang jadi tidak ada buang air besar itu bisa mengkontaminasi seseorang. Nah, Tumexlim yang bisa membantu juga karena dia membuat tubuh ideal, tidak gemuk, atau berat badannya sesuai dengan tinggi badannya. Nah, kita tahu kalau seseorang itu gemuk, obes, itu kan selain menimbulkan banyak penyakit juga umumnya menyebabkan daya tahan tubuh lemah. Seseorang yang gemuk itu biasanya tubuhnya lemah, Bapak Ibu. Karena sel-selnya biasanya terselubung oleh lemak, kurang sensitif dengan reaksi atau rangsangan yang diperlukan untuk sel itu bisa berfungsi dengan baik, termasuk sel imun. Nah, jadi peranannya di situ. Mexlim bisa membuat tubuh ideal, sehingga respon sel yang ada di permukaan tubuh itu bisa merespon dengan baik dan menghasilkan kekebalan yang baik karena fungsinya berjalan dengan baik. Ya, selain nutrisi yang terkandung yang diperlukan untuk membuat sel kuat dan sehat. Nah, untuk infeksi-infeksi itu memang yang paling utama lagi di sini Mexibus. Karena di Mexibus ini ada vitamin C, ada glutathione, ada vitamin jojoba oil, ya. Itu semua adalah antioksidan. Jadi di Mexibus ini banyak antioksidan. Nah, antioksidan kan kita tahu Bapak Ibu, fungsinya itu menetralisir radikal bebas. Yang kita tahu radikal bebas itu penyebab sel rusak. Termasuk sel imun rusak ketika seseorang kelebihan radikal bebas atau oksidan yang berlebih. Nah, maka oksidan yang berlebih atau radikal bebas ini kan harus ditangkal, harus dinetralisir. Caranya dengan antioksidan. Untuk menjamin sel imun kita kuat. Karena yang mengatasi virus ini kan hanya imun, Bapak Ibu ya. Seperti tadi kita sudah lihat. Ya, semua penyakit karena virus ini imunitas tubuh. Itu satu-satu jalan untuk kita sembuh atau bisa melawan penyakit itu. Belum ada obatnya. Hanya beberapa yang bisa ditemukan obat untuk virus. Ya, jadi Mexibus ini sungguh sangat bisa dipakai untuk mereka yang mengalami infeksi, utamanya infeksi oleh virus. Atau mereka yang terpapar berlebihan oleh radikal bebas, penyebab sel imun atau sel tubuh rusak. Jadi berikan saja Mexibus. Nah,
ketika kita curiga seseorang mengalami infeksi virus seperti hepatitis ini, maka jangan ragu-ragu. Hepatitis dosis atau takaran yang kita berikan Mexibio untuk mereka itu bila perlu 3 kali sehari, 3 kali 1 atau 3 kali 2 saset sehari. Jangan ragu-ragu lagi demi cepat mengatasi infeksi virus yang mungkin kita sudah tahu ada atau mengidap atau dialami seseorang. Kasih dosis tinggi, takaran tinggi Mexibio. Nah, yang lain ya disesuaikan dengan kondisi. Kalau Mexibus mungkin 1 kali sehari, Mexibio Mexlim 1 kali sehari, Mexibio minimal 3 kali 1 saset sehari. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ya semua produk ini bisa digunakan, ada manfaatnya masing-masing dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Tetapi untuk hepatitis B utamanya Mexibio, berikan dosis tinggi 3 kali sehari. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kita tetap bisa melakukan fungsi kita untuk membuat orang sehat, termasuk untuk mereka yang mengalami hepatitis. Berikan Mexibio dosis tinggi, supporting dengan Mexibus dan Mexlim. Ya, demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Selamat malam dan semangat pagi. Selamat malam. Terima kasih Selamat Pak Dokter. malam dan semangat Wah, pagi. luar biasa ini, dahsyat. Apocalypse.